Alim, kita dari kelas C2 AKR. How are you guys? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semangat menjalani hari-hari kalian. Nah, kalian pasti pernah kan pergi ke supermarket, mall, atau pasar untuk berbelanja. Kalian pernah mikir gak sih kalau harga barang tersebut sekarang itu pada naik? Harga kebutuhan rumah tangga naik, pertamax naik, bahkan barang pokok pun itu ikut naik. Nah, sekarang PPN pun ikut naik menjadi 11% yang katanya menjadi penyebab barang-barang menjadi mahal. Masa sih? Jadi gini teman-teman, PPN naik yang mulainya 10% menjadi 11% itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, benar banget. Jadi kenaikan PPN ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Lalu apa sih yang menjadi alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ini? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kenaikan PPN, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa itu PPN? Jadi PPN itu singkatan dari pajak pertambahan nilai. Dan PPN ini merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang telah berstatus menjadi pengusaha kena pajak. PPN ini juga merupakan pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggrisnya itu Value Added Tax atau disingkat sebagai VAT atau Goods and Service Tax disingkat GST. Jadi singkatnya PPN itu adalah tarif yang dikenakan pada saat jual beli barang atau jasa ya, Lin? Iya bener banget, Pak. Kamu tahu nggak sih, dalam perhitungan tarif PPN yang disetor oleh PKP itu ada dua jenis loh. Yang pertama ada VAT-in atau pajak PPN masukan dan VAT-out PPN keluaran. Oh, VAT-in sama VAT-out. Agak familiar nih, Lim. Mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai VAT tersebut? VAT-in ini PPN yang dibayar saat PKP membeli, memperoleh, dan membuat produk barangnya, di mana produk tersebut berupa BKP dan JKP. Terus yang VAT-out nih, itu PPN yang dipungut ketika PKP menjual atau menyerahkan produknya. Tadi kan sudah kamu jelaskan nih, Lim, tentang pengertian dan jenis-jenis PPN. Tadi juga ada barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kira-kira apa saja nih, Lim, yang termasuk BKP dan JKP itu? Jadi BKP itu terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud. Barang berwujud itu dapat meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. Untuk barang bergerak sendiri contohnya kendaraan, mesin, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Sedangkan yang barang tidak bergerak itu ada tanah, bangunan, apartemen, dan lainnya. Nah, untuk BKP tidak berwujud itu contohnya seperti hak paten, hak cipta, hak atas merek dagangan, dan hak-hak lainnya. Sedangkan untuk JKP sendiri, menurut pasal 1 ayat 2 E dan F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, JKP ini adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu ikatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa untuk menghasilkan barang karena pesanan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Kembali ke topik awal nih, Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan pemerintah menaikkan PPN menjadi 11%? Padahal kan ini ya, perekonomian di Indonesia itu masih dalam masa pemulihan. Jadi begini, Alim, pemerintah tidak asal menaikkan tarifnya aja. Pajak kan merupakan salah satu instrumen penting negara untuk menopang APBN, di mana APBN ini membantu dalam proses pemulihan ekonomi akibat wabah COVID-19. Dari situ pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan salah satu keputusan yang diambil itu dengan menaikkan tarif PPN. Sebenarnya Kemenku Sri Mulyani mengungkapkan bahwa mulanya tarif PPN itu diusulkan langsung naik menjadi 12%. Namun, kenaikan diputuskan secara bertahap. Nah, kenaikan bertahap ini sudah ditetapkan pada 1 April kemarin menjadi 11%. Dan paling lambat
akan naik dan paling lambat 1 Januari 2025 akan naik lagi menjadi 12%. Lalu ada hal yang melatar belakangi kenaikan PPN ini. Jika dilihat dari segi pengenaan PPN secara global, tarif PPN di Indonesia itu relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tarif PPN di seluruh dunia itu mencapai 15%. Jadi memang kenaikan PPN ini sudah didiskusikan secara matang-matang oleh para wakil rakyat, pastinya begitu Alim. Jadi jika dilihat secara global nih, seperti yang Iva tadi katakan, rata-rata tarif PPN di dunia itu mencapai 15%, sedangkan kita masih di angka 11%. Bahkan kita pun lebih rendah loh dibandingkan negara lainnya seperti di Cina hingga India. Di Cina itu mencapai 13%, sedangkan di India itu bahkan mencapai 18% angkanya. Selanjutnya Nifa, pasti ada dampak ke masyarakat atas terjadinya hal tersebut. Yang gampang dilihat aja nih, kayak dampak terhadap perekonomian masyarakat. Katanya gara-gara PPN naik ini, barang-barang semuanya pada naik jadi mahal. Nah itu bagaimana nih cara kita menanggapinya? Jadi jika dilihat secara menyeluruh nih ya, memang banyak yang bilang PPN naik nih, pasti barang-barang menjadi naik, barang pokok pun pasti ikut naik nih. Jadi, nah yang mahal ini yang mana dulu? Sejujurnya tidak semua barang dan jasa itu kena PPN, Lim. Barang atau jasa yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak dikenai PPN. Contohnya seperti kebutuhan pokok, seperti beras, buah, sayur-sayuran, daging, terus ada barang hasil tambang dan makanan serta minuman yang dijual seperti di warung, restoran atau di hotel, dan ada juga jasa boga dan catering. Terus yang terakhir itu ada uang, emas batang, dan surat-surat berharga, itu semua termasuk barang-barang yang bebas dari PPN. Jadi gak semua barang itu kena pajak ya? Enggak sih. Terutama bahan kebutuhan pokok ya. Kemarin yang bilang barang-barang kebutuhan pokok naik nih, itu hoax sekali. Mitos itu ya. Sekarang untuk pengecualian JKP-nya itu juga sudah ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Kira-kira apa aja sih? Pengecualian JKP meliputi jasa pelayanan kesehatan, jasa asuransi, jasa di bidang agama, jasa hiburan, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, dan masih banyak jasa-jasa lainnya. Untuk jasa paranormal, jika PKP tersebut memiliki NPWP, tetap dikenai pajak ya. Wah, paranormal pun kena pajak ya, Rim. Ngomong-ngomong ya, ada juga nih, selain pengecualian BKP dan JKP tadi, ada juga yang terkena tarif 0%. Kena tapi sama aja gak kena dong ya. Jadi bukan tidak dikenai pajak, Lim, tapi memang tarifnya itu 0%, dan tarif 0% ini dikenai pada jenis transaksi ekspor barang berwujud dan tidak berwujud, serta ekspor jenis jasa yang dikenai pajak. Jadi intinya yang ekspor itu akan kena tarif 0%, Lim. Kalau kita mau ekspor barang nih 50 kali, 100 kali, tarifnya tetap 0% ya PPN itu. Bener banget. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana sih cara pemungutan PPN-nya dengan tarif yang baru ini? Apakah masih sama? Jadi cara pemungutannya itu masih sama, Lim. Pemungutan itu dilakukan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau yang biasa dikenal dengan istilah PKP. Nah, itu sedikit pengetahuan tentang PPN nih. Nah, bagaimana nih menurut kalian tentang kenaikan PPN yang semula 10% menjadi 11%? Terlalu mahal gak sih untuk masyarakat Indonesia? Dan bagaimana nih menurut kalian tentang PPN yang akan naik lagi pada tahun 2025? Worth it gak sih untuk masyarakat Indonesia? Coba komen di bawah.